warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla fi ula ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, diberikan pula kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang atau baiknya agama seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak memiliki kepentingan di dalamnya, baik kepentingan di dalam urusan dunia maupun kepentingan di dalam urusan akhirat. Atau lebih ringkasnya adalah seseorang itu bisa dilihat baik atau tidak agamanya. Dan kalau seseorang dikatakan baik agamanya berarti baik adab dan akhlak, karena agama itu adalah adab dan akhlak, jalan di dalam kehidupan. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang agama yang beliau sampaikan, agama yang beliau ajarkan dengan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Atau dalam riwayat yang lain, makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan, menyampaikan adab dan akhlak yang mulia. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW diutus untuk mengajarkan Islam. Maka kalau seseorang dikatakan baik agamanya, berarti dia baik adab dan akhlaknya. Maka perkataan Nabi SAW min husni islamil mar'i ini juga bisa berarti diantara tanda baiknya adab dan akhlak seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Gak punya kepentingan, gak punya urusan di sana. Gak ada manfaatnya baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Di dalam kitab Qawaid Fiqhiyah, kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di,
segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu pasti bermanfaat. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu pasti bermanfaat, dan sesuatu yang dilarang itu pasti membahayakan. Maka kalau kita pengen tahu perkara-perkara yang bermanfaat, maka lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau seseorang pengen hidup dengan sesuatu yang bermanfaat atau mengisi hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, maka isilah hidupnya dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sa'di, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengatakan asyari'u la ya'mur illa bima maslahatuhu khalisah aw rajihah. Syariat itu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat. La ya'mur, tidak memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan sesuatu illa bima maslahatuhu khalisah aw rajihah, kecuali dengan sesuatu yang memiliki manfaat. Baik manfaat tadi adalah manfaat mutlak seluruhnya, maupun manfaat yang sifatnya sebagian besar isinya adalah manfaat meskipun ada beberapa atau sedikit kesulitan di dalamnya. Maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk tanda dari kebaikan adab, akhlak dan agama seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia berusaha terus untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Dari sini hendaknya kita perhatikan di dalam apa yang kita lakukan setiap hari, mulai dari pagi bangun dari tidur, yang kita lakukan sesuatu yang bermanfaat ataukah sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian setelah itu ketika kita pergi ke sekolah misalkan atau ke tempat kerja kita, maka perhatikan yang kita lakukan ini bermanfaat ataukah tidak bermanfaat. Dan manfaat ini bisa kita bagi menjadi dua: manfaat yang kembali kepada diri kita saja, dan manfaat yang kembali kepada orang lain dan diri kita. Ini pembagian dari manfaat. Jadi manfaat itu ada dua: manfaat yang hanya kembali kepada diri kita saja, kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain dan juga kembali kepada kita semua. Ini kalau kita ingin membagi manfaat. Manfaat ada dua. Contoh manfaat yang kembali kepada diri kita sendiri: berzikir, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar. Ini manfaat yang kembali kepada kita sendiri. Salat, manfaat yang kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, membantu orang lain, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, menghilangkan gangguan di jalan, memudahkan dan membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ini manfaatnya dirasakan oleh orang lain dan kembali kepada kita juga. Kenapa kita katakan amalan yang kebaikannya dirasakan oleh orang lain dan manfaatnya kembali kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa melakukan perbuatan baik, man amila salihan falinafsi, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Hendaknya dari sini kita lihat di setiap waktu dan langkah yang kita langkahkan, apakah kita termasuk orang-orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, ataukah banyak hal-hal yang kurang bermanfaat yang kita lakukan. Maka itu bisa menjadi bukti atau tanda dan juga menjadi pengingat kita ini baik adabnya, baik agamanya, baik akhlaknya ataukah tidak. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri dari hal itu. Dari satu hadis Nabi SAW
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian Nabi SAW juga memberikan kepada kita satu wasiat untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sebagaimana yang beliau katakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Dan bentuk manfaat terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk dirinya dan juga untuk orang lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kalau kita pengen menjadi seseorang yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, dia tidak hanya menjaga dirinya dari keburukan, tapi dia juga menjaga orang-orang di sekitarnya dari terkena keburukan yang bisa saja keluar darinya. Karena seorang muslim itu, kata Nabi SAW, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yang orang muslim lain itu selamat dari gangguan lisan maupun gangguan tangannya atau anggota badannya. Maka orang yang bertakwa, dia akan senantiasa menjaga lisannya, menjaga anggota badannya, sehingga tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. Maka ini adalah bentuk kemanfaatan terbaik, menjadi pribadi yang bermanfaat, yaitu dengan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan takwa, kembali lagi, mudahnya memahami pengertian dari takwa adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga suatu manfaat. Maka dari sini dapat kita ambil pelajaran berharga. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW dengan berbagai redaksi yang ada, dengan berbagai hal atau pesan dan wasiat yang terkandung di dalamnya, maka semuanya akan kembali kepada satu titik, yaitu menjadi orang-orang yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Hadis ini saling menguatkan satu sama lain. Perintah Nabi SAW untuk berkata yang baik atau diam, maka kalau kita gandengkan dengan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, maka hadis ini adalah hadis yang saling menguatkan. Kemudian hadis Nabi SAW tentang hakul muslim ala muslim situn, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Kemudian beliau mengatakan, idza laqitahu fasallim alaih, kalau kamu bertemu dengan sesama muslim ucapkan salam, dan seterusnya. Hadis ini juga kalau kita gandengkan dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi akan menguatkan. Karena di antara perkara-perkara yang bermanfaat adalah menunaikan hak-hak dari sesama kaum muslimin. Kemudian hadis dari Nabi SAW, di antaranya man qara'akunhu Allah